Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Transvaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan 4 dan bagaimana cara saya menerapkannya pada proyek untuk semester ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya jelaskan. Oke, pertama itu ini adalah eh, bagian dari proyek saya itu proyek tiket parking. Nah, sebelum kita mulai masuk pada proyek ini, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa saja tujuan utama pada praktikum ini. Nah, tujuan utama pada praktikum ini adalah kita tuh akan dapat membuat sebuah eh, hubungan dari sebuah aktiviti ke aktiviti lain, dan juga hubungan ini bukan hubungan biasa, melainkan dari sebuah aktiviti, misalnya dari aktiviti login, inputan dari activity login kita bisa mengaksesnya di input di pada dashboard activity itu, pada activity lain itu dashboard activity. Nah, jadinya kita tuh bukan cuma bisa berpindah dari satu activity ke activity lain, tapi kita juga bisa mengakses, lebih tepatnya mengambil nilai values dari inputan dari suatu activity tersebut. Nah, selanjutnya juga pada pertemuan ini juga kita diajarkan mengenai life cycle pada sebuah program. Nah, life cycle pada program ini penting, teman-teman, karena jika kita memiliki sebuah program mobile yang kompleks, ketika aplikasi tersebut dijalankan, dan juga ketika banyak kali tempat-tempat tombol-tombolnya tersebut, button-button berpindah halaman, berpindah halaman, berpindah halaman, tetapi pengaturan life cycle tidak bagus, maka life cycle tersebut akan apakah program tersebut akan terasa berat, makin lama dan makin berat. Apalagi jika program tersebut menggunakan API. Nah, misalnya nih, kayak ke sebuah aplikasi Tokopedia atau Shopee, itu kan jika kita menekan button menu produknya, kan dia ngambil API dulu tuh dari servernya. Nah, jika dia langsung finish atau menghapus tag dari page produk tersebut dan lalu kembali ke halaman home, itu kan dihapus tuh misalnya tuh. Jika balik lagi, dia kan minta API lagi. Nah, dia sekali minta API kan itu beribu-ribu produk tuh langsung sekaligus. Nah, makanya dari itu, kalau jika seperti itu, kita harus mengatur life cycle biar bagus. Jika page tersebut membutuhkan API, cukup jangan di finish, biarkan saja. Tapi jika tidak, maka silakan lakukan finish gitu, biar life cycle itu bagus menurut saya. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai cara penggunaan material card view dengan nested layout. Nah, baiklah, saya akan menjelaskannya. Ntar saya akan mencarinya dulu. Nah, sini. Nah, di sini saya menggunakan nested layout. Nah, lihat di sini sudah ada layoutnya. Di layout untuk satu full dari programnya. Nah, layout ini full ya teman-teman ya. Dia full. Nah, satu halaman gitu. Lalu sini saya buat lagi sebuah layout, yaitu layout sini itu material card view. Nah, ini card ini dia tuh kayak sebuah kotak gitu tempat. Nah, kotaknya ini tuh bisa, dimana pada umumnya di web itu ada card-card gitu. Jadi itu ada informasi-informasi tertentu. Misalnya ini kurs ini, ini kurs ini. Oke. Lalu di dalam card ini kita buat coaster layout. Kenapa harus kita buat coaster layout lagi? Biar seperti komponen-komponen ini bisa kita masukin dalam card view-nya tersebut. Jika tidak kita gunakan coaster layout ini, maka komponen-komponen ini tidak akan bisa kita gunakan di dalam card view ini ya, teman-teman. Nah, eh, lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan eh, colors color palette dari desain Figma saya. Nah, di sini sudah saya definisikan di colors.xml-nya. Nah, ini kode ini adalah untuk warna button umumnya yang akan ada di project saya. Lalu ini untuk button skip, maksudnya itu dia tuh ada warna putih gitu. Nah, pada button warna ini tuh dia tuh tidak perlu berwarna. Lebih tepatnya itu kayak pilihan opsional banget, yang itu tuh sebenarnya tergantung user mau atau enggak, dan ini bisa jadi enggak. Ini lebih tepat calon user yang pakai bakalan. Nah, lalu ini adalah button login atau logout. Ini jika kita sudah login. Ini adalah card view. Ini adalah warna dari card view-nya. Nah, oke. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih
langkah kunci yang saya gunakan pada pertemuan kali ini. Nah, langkah kunci yang saya gunakan pada pertemuan kali itu adalah dengan cara menggunakan binding dan juga intent, teman-teman. Intent ini sangat perlu. Nah, kita kan kemarin minggu lalu sudah bahas binding, sekarang kita gunakan intent. Nah, pada penggunaan intent ini, dia penggunaan intent itu untuk memanggil inputan, nilai values dari inputan itu, cara itu seperti ini. Kita buat dulu, pertama kita definisikan dulu eh, apa values yang ingin kita pakai gitu loh. Misalnya seperti ini nih. Ini yang sudah di set ya teman-teman. Ini bukan inputan tapi bisa di set, ini sudah di set. Nah, jadi kita set aja dulu seperti ini. Jika kita sudah set, maka kita bisa lihat hasil nanti di sini. Nah, cara manggil itu buat dulu. Kita akan buat sebuah variable juga untuk menampungnya. Nah, ini yang sudah kita set. Apabila tidak kita set, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah inputan. Jadi kita buat juga dulu variable inputannya dengan cara kita binding eh, variable komponen inputan tersebut. Nah, ini adalah komponen edit text kan. Nah, text ini kita binding dia. Nah, kita binding di sini, kita ikat, kita masukkan, kita simpan dalam variabel nomor login ini. Jadi kita bisa memanggil aja nilai dari inputan itu di sini. Panggil di sini kan, kita gunakan. Dan ini kan sudah tersimpan di sini nih. Nah, itu sudah binding dia. Sudah kita masukkan lagi di intent. Nah, kalau sudah kita masukkan di intent, jadi kita bisa gunakan lagi di activity lain. Seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti dia kita panggil dia lagi dengan cara eh, seperti berikut. Nah, ini dia kita panggilnya. Oh, tidak, dia tidak dipanggil di sini. Maaf. Ini tidak dipanggil di sini juga, tapi itu juga bisa kak dipanggil di tempat yang lain, di activity lain. Ya, dengan cara sama juga harus kita definisikan juga terlebih dahulu. Oke. Untuk pada pertemuan kali ini saya tidak menemukan error yang begitu signifikan ya. Jadi palingan yang saya temukan itu kesalahan-kesalahan emang human error doang, bukan error karena programnya gimana-gimana. Lebih tepatnya saya yang kadang eh, kelupaan misalnya ini kan ada sound ini kan kurang satu gitu. Palingan seperti itu ya. Tipe-tipe tipis-tipis. Lalu setelah itu saya akan demokan hasil dari yang telah saya kerjakan dengan sesuai kriteria yang telah diminta. Dia membutuhkan 4 button dan 2 custom halaman layout dan juga satu login. Nah, saya telah membuatnya semuanya. Nah, ini adalah halaman depannya. Pertama kali ini jika pertama kali menginstal saya anggapannya seperti itu saja. Ini adalah judul yang saya gunakan, ini bukan judulnya atau masalah part ID ini judul dan ini merupakan deskripsinya. Part ID merupakan aplikasi tiket parkir digital. Ini ada 4 tombol teman bisa skip, ini arti kita jadi quest dan ini ada button untuk membangun ruang yaitu project pertama yang saya buat. Pertama kita coba dulu yang ini, pos 1 bangun ruang. Nah, inilah masuk ke bangun ruang ya teman-teman. Nah, bisa masuk ke banyak sisi. Hasil dapat ini untuk kubus, kubusnya dan dapat. Lalu setelah saya menjelaskan bagian bangun ruang tersebut, sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai pada button masuk, daftar dan skip selanjutnya. Nah, pada bagian button masuk ini ada button login. Nah, di sini kita disuruh login dan di sini terdapat komponen input. Nah, di sini kita bisa menginputkan saja apa saja dan pasal apa saja gitu. Lalu pada saat kita tekan tombol masuk, maka akan keluar sebuah pop-up konfirmasi yang dimana apabila kita tekan batal, dia akan muncul sebuah pop-up snack bar di bawahnya. Lalu apabila kita tekan iya, maka kita akan masuk ke dalam dashboard user. Nah, di dalam dashboard user ini, di sini saya telah memanggil dari nilai values dari halaman utama, yaitu halaman welcome page-nya. Nah, ini adalah judulnya dan ini adalah deskripsinya. Nah, apabila kita tekan tombol out ini, kita akan kembali. Sini ada pop-up konfirmasi lagi. Jika kita tekan batal, maka akan keluar pop-up snack bar lagi. Jika tekan iya, maka akan kembali ke welcome page-nya. Nah, pada welcome page ini kan ini dia. Adalah judulnya dan ini adalah deskripsinya. Nah, setelah itu ini pada halaman loginnya kita tekan button back-nya, kita kembali ke halaman welcome page-nya. Pada
halaman daftar register ini. Di sini kita bisa inputkan saja, masukin. Ada opsinya lagi, batal. Ada pop-up snack barnya. Kita konfirmasi. Kita akan masuk ke dalam halaman verifikasi. Nah, lalu kita tekan tombol kembali lagi ini. Nah, kita akan masuk dalam welcome page ini lagi. Lalu setelah itu pada page daftar ini, registrasi ini atau daftar, kita bisa menggunakan tombol back ini ya teman-teman. Juga apabila kita tidak ingin mendaftar. Lalu pada ini adalah button skip. Nah, pada button skip ini kita tuh tidak mendaftar dan juga tidak melakukan login. Melainkan kita masuk sebagai guest atau tamu. Nah, ini adalah dashboardnya, dashboard untuk tamu atau untuk guest, di mana mereka tidak daftar dan tidak login, hanya untuk melihat saja terlebih dahulu. Dan pastinya akan ada beberapa fitur yang tidak ada pada guest dan pastinya bakal ada untuk user. Nah, tombol login apabila ditekan akan langsung masuk ke dalam halaman login. Lalu saya juga di sini ingin membagikan apa saja yang sudah saya explore pada project saya ini. Di sini saya telah merubah ikonnya teman-teman, ikon dari project saya itu ini adalah ikon ini. ID ini kan langsung nih. Pada terbuka kan ntar. Nah, apabila bisa dibuka, nah dia akan datang ada ikonnya terlebih dahulu. Caranya cukup gampang. Saya bahkan bisa langsung saya jelaskan di sini. Cukup waktunya. Nah, ini adalah mapnya ya teman-teman. Nah, pada map ini saja kita misalnya ini kan di drawable ini adalah logonya kan. Nah, silakan drag, masukkan ke mapnya ini. Disuruh buat juga tuh. Hmm, itu saja sih. Eh, ya harusnya itu. Kalau saya tidak salah itu tadi yang saya buat. Nah, ya, saya tidak bisa mempraktikkan sekarang. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara buatnya. Mungkin itu saya dulu. Silakan teman-teman explore juga sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pertemuan ini dan juga mengenai proyek yang telah saya buat. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.